Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Teguh Yunisdadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, istilah saya yaitu Bapak R. Sugi Wibowo. Beliau adalah guru produktif teknik otomotif dari SMK Negeri 2 Purbalingga, kebetulan mengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik otomotif. Assalamualaikum Pak Bowo. Waalaikumsalam Pak Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bowo? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita Pak Bowo, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan berobservasi sebelum nantinya saya masuk ke kelas Bapak pada saat pembelajaran untuk melakukan supervisi pembelajaran yang Bapak lakukan. Supaya kegiatan pembelajaran ini bisa sesuai dengan harapan, maka kita melakukan beberapa percakapan, kemudian melakukan kesepakatan terkait dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Bowo, kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Bowo selama kegiatan proses pembelajaran, kemudian strategi yang akan diterapkan oleh Pak Bowo terkait dengan rencana area pengembangan yang akan dilaksanakan. Untuk itu, izinkan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Bowo. Pak Bowo, sudah siap Pak Bowo? Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Bowo. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak Bowo. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti akan disupervisi itu apa Pak Bowo? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran yang akan Bapak supervisi adalah yang pertama, melalui diskusi peserta didik memahami cara kerja mesin 2 langkah dengan benar. Kedua, melalui diskusi peserta didik memahami cara kerja mesin 4 langkah dengan benar. Baik Pak Bowo, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Pak Bowo capai begitu ya? Ya. Oke. Kemudian terkait dengan area pengembangan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin disupervisi besok Pak Bowo? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran atau ingin disupervisi adalah pertama, karakteristik pada peserta didik. Kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Tiga, pengembangan kurikulum. 4. Pembelajaran yang mendidik. 5. Pengembangan potensi para peserta didik. 6. Cara berkomunikasi. 7. Penilaian dan evaluasi belajar. 8. Menanamkan nilai-nilai terpuji pada peserta didik. Baik Pak Bowo, jadi ada 8 area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin disupervisi. Kalau boleh saya simpulkan, yaitu ada 2, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Kemudian berikutnya Pak Bowo, saya ingin mengetahui yaitu agar tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Bapak capai itu bisa terlaksana atau bisa tercapai dengan baik. Kira-kira bagaimana rencana strategi pembelajarannya untuk besok Pak Bowo? Agar tujuan pembelajaran dan area pengembangan bisa tercapai, maka rencana pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas adalah yang pertama, melakukan tes awal untuk mengetahui karakteristik dan kesiapan belajar peserta didik. Kedua, menerangkan teori belajar secara jelas pada peserta didik menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif dan menggunakan media pembelajaran bervariasi. 3. Menyusun modul ajar dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. 4. Selain menerangkan, saya juga akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang membutuhkan berdasarkan karakteristik peserta didik.
5. Menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengembangkan potensinya dengan diskusi, presentasi, dan tanya jawab, serta memberikan kebebasan pilihan materi, proses, tugas, diferensiasi. 6. Melakukan komunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. 7. Penilaian dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. Juga evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. 8. Menanamkan disiplin, jujur, rasa ingin tahu, mendorong anak mau bertanya, bertanggung jawab, berani menyimpulkan, dan menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Pak Bowo. Jadi rupanya sudah disiapkan strategi supaya tujuan pembelajaran dan area pengembangan nanti bisa tercapai. Kemudian Pak Bowo, untuk indikator ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang diinginkan Bapak? Indikator ketercapaiannya adalah saat peserta didik memahami cara kerja mesin 2 langkah dan 4 langkah dengan benar. 8 area pengembangan yang saya rencanakan bisa saya laksanakan semua dengan baik. Terima kasih Pak Bowo, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan tercapai semua tujuannya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan keinginan Bapak tersebut, Pak? Saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan saya, yaitu Bapak Safudin, terkait penyusunan tes awal, modul ajar, media pembelajaran, dan lain-lain. Baik Pak. Kemudian kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Kemudian saya bisa masuk ke kelas Bapak. Untuk harinya apa mungkin? Kemudian kelas berapa? Jam berapa mungkin Pak Bowo? Untuk kegiatan pembelajaran nanti dilaksanakan sesuai dengan jadwal KBM hari Rabu besok, kelas 11 TO 6 mulai jam ke-6. Baik Pak Bowo, berarti nanti di hari Rabu di kelas 11 TO 6 jam ke-6 saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan masuk ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal yang sudah dilaksanakan atau mungkin ada yang belum dilaksanakan pada pembelajaran Bapak di kelas ya. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai, nanti saya akan ketemu dengan Bapak lagi, kita berbicara lagi terkait dengan percakapan pasca observasi, di mana nanti kegiatan pasca observasi nanti akan dihadiri langsung atau didampingi oleh pengajar praktek saya. Begitu ya Pak ya. Sebelum percakapan ini kita akhiri Pak Bowo, adakah yang mau dikonfirmasi ke saya lagi? Saya kira sudah jelas Bapak. Oke, terima kasih Pak Bowo atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi pembelajaran di kelas pada hari Rabu besok ya Pak Bowo ya. Oke. Demikian percakapan praobservasi. Sampai ketemu di observasi pembelajaran di kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya kalian? Baik. Oke, baik ya. Jadi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa ya, seperti biasa. Untuk kelas silakan mempersiapkan diri. Duduk siap kan? Ya. Berdoa mulai. Semoga dengan kita berdoa untuk kegiatan belajar mengajar di hari ini kita bisa lancar dan dikasih kemudahan ya. Sebelumnya Pak Bowo absen dulu ya untuk
Izin ya. Izin. Oke, makasih. Oke, kemudian untuk hari ini ya kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin berkaitan dengan materi konvensi energi ya. Jadi untuk konvensi energi kemarin sudah kita bahas ya. Kita ingat lagi untuk materi tersebut ya. Jadi adapun untuk materi konvensi energi ini tujuannya ada dua, yaitu nanti peserta didik bisa memahami pengertian daripada mesin dua langkah, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu bisa memahami pengertian mesin empat langkah. Ya, masih ingat ya? Masih ingat. Oke. Jadi untuk minggu kemarin sudah dijelaskan juga. Kita sekarang tinggal mengingat lagi untuk mesin itu sendiri ya, berawal dari motor bakar ya. Masih ingat untuk motor bakar? Coba siapa yang masih ingat dong? Ya. Motor bakar adalah mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Oke, betul ya? Betul. Kemudian untuk mesin sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas ya, dari motor bakar itu sendiri ya. Kemudian di mana untuk motor bakar itu sendiri itu kemarin itu sudah aku bahas ada dua kelompok ya, dua kelompok dari motor bakar itu sendiri. Jadi motor bakar ini terbagi menjadi dua kelompok, ya kan? Siapa yang tahu? Ya, Mas Rafli ya. Oke. Pengertian dari pembakaran dalam yaitu mesin kar yang berfungsi untuk menghasilkan energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi mekanis, dan prosesnya terjadi di dalam suatu ruang bakar yang tertutup. Lengkap sekali ya. Tepuk tangan. Ini ada gambar di layar sini. Ini adalah mesin untuk dua langkahnya dulu ini ya. Dalam satu siklus, satu kehidupan itu dari TMA ke TB, dari TMA itu satu saja ya, itu sudah satu siklus. Kalau 4 langkah nanti dua siklus ya. Bandingkan dengan untuk mesin yang 4 langkah ini ya, ini 4 langkahnya ini ya, ini 4 langkah ya. Mesin 4 langkah. Tentunya kalau kita bandingkan atau kita kompres dengan mesin diesel itu ada kelebihannya ya, kelebihan daripada mesin diesel. Nomor 1, 2, 3, 4 ya. Silakan kalian bekerja secara kelompok. Nanti ada satu-satu yang mempresentasikan ya semuanya berkaitan tugasnya, yaitu mencari mobil yang kalian pilih yang ada kelebihannya ya. Ya serah ya. Keunikannya atau ya, untuk kelompok 1 ya sudah selesai melakukan diskusi kelompok ya. Pak perwakilannya nanti bisa maju ke depan mempresentasikan untuk mobil apa yang bukan nantinya di lalat kelompok 2 perwakilannya silakan maju ya Pak. Ya Mas.
BBM. Potensi untuk mendapatkan spare part palsu sangatlah minim karena dalam untuk spare part mobil Volkswagen dalam adanya penjualnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 karena berdasarkan program Mitsubishi Pajero. Program Mitsubishi Pajero mesinnya yang terkuat dihargai oleh diesel mekanikal 2500 cc yang berpakaian yang terkuat. Variannya yang cukup beragam yaitu mesin diesel dan bensin. Performa mesin dieselnya itu istimewa dan tangguh. Kontrol yang terhubung sektor. Selain itu, Mitsubishi Pajero juga cocok dipakai untuk dalam medan jalan. Sudah kita akhiri dari pagi hingga siang hari ini dan alhamdulillah bisa dilakukan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Maka dari itu untuk selanjutnya mohon untuk kalian sendiri jangan sampai istilahnya tetap update teknologi, tidak cuma belajar itu di sekolah ya, tapi bisa di luar sekolah ya, di rumah atau di mana saja. Jadi kalau kalian itu praktek teknologi maka akan bisa ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi. Maka jangan puas dengan sumber yang ada di sekolah saja dari dulu ya, kalian harus tetap mencari kembali sumber-sumber dari lain ya, seperti ini YouTube ya dan sebagainya. Oke. Dan untuk hari ini Pak Bu akhiri ya pelajaran KPM hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semuanya bisa diaplikasikan di next setelah kalian itu lulus dari sini ya, bekerja atau nanti bisa berusaha membuka bengkel dan sebagainya. Itu. Hari ini cukup sekian, kurang lebihnya Pak Bu minta maaf, dan salah satu kelas mohon bisa membuatkan dengan surat kerja. Siap bro. Mulai. Terima kasih, saya akhiri Pak Budi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teguh Yunistiaji, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Kali ini saya ditemani oleh Pak Sugi Bowo atau biasa akrab dipanggil Pak Bowo, dan tamu spesial saya Bapak Marwoto. Selamat siang Bapak Marwoto, Pak Bowo. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana kegiatan supervisi kelas kemarin sudah dilakukan di minggu yang kemarin, sehingga kali ini adalah tahapan yang ketiga. Saya akan melakukan percakapan observasi bersama dengan Pak Bowo, nanti didampingi oleh Pak Marwoto, kemudian pada akhirnya nanti akan meminta masukan dari Pak Marwoto sebagai pengajar praktek saya. Pak Bowo, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi? Siap Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Bowo. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar. Yang pertama Pak Bowo, apa yang Pak Bowo rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE pada rancangan pembelajaran Bapak kemarin? Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Untuk saya sendiri, setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya perasaan saya itu perasaan lega Pak,
Jadi untuk saya sendiri ini bisa mendapatkan ilmu yang baru, bisa menyusun rencana RPP, kemudian untuk pembelajaran yang sosial dan emosional atau PSE ini juga bisa saya lebih mengetahui, dan tentunya banyak hal yang bisa saya lebih diketahui lagi. Jadi untuk saya sendiri tentunya saya lebih senang dan lebih bersemangat karena menambah ilmu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Bowo. Jadi kemarin saya sudah mengamati kegiatan Pak Bowo di kelas. Secara umum kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sudah cukup baik, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPP, kemudian sudah melakukan langkah-langkah juga sesuai dengan RPP, kemudian juga sudah memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang sosial emosional. Namun demikian mungkin ada beberapa catatan Pak Bowo untuk bisa saya sampaikan. Yang pertama mungkin di pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak Bowo lebih bagus lagi nanti misalnya menambahkan dengan sumber pembelajaran yang bervariasi Pak Bowo, ya. Tidak hanya video, namun mungkin link-link atau mungkin media lain yang bisa dipelajari oleh siswa. Kemudian yang kedua, mungkin karena ini hal baru, mungkin Pak Bowo ke depan bisa lebih belajar banyak terkait dengan pembelajaran yang sosial dan emosional Pak Bowo. Itu catatan yang bisa saya sampaikan ke Pak Bowo. Bisa diterima nggih Pak Bowo? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Bowo, kira-kira kemarin itu apa yang menjadi hambatan Pak Bowo saat melakukan pembelajaran di kelas Pak Bowo? Pada saat melakukan pembelajaran di kelas, saya sendiri tentunya ada sesuatu hambatan Pak, yaitu pada saat melakukan diskusi itu, dimana pada saat diskusi itu ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang tentunya ada kelompok yang memang cepat melakukan proses diskusi tersebut atau selesai untuk melakukan tugasnya. Ada juga yang istilahnya ini lama untuk menyelesaikan tugasnya. Bagi yang sudah cepat melakukan tugas kelompok tersebut, ini tentunya harus ini diem ya. Sementara untuk yang belum, ini perlu waktu untuk menyelesaikan, sehingga terkadang kondisi di kelas ini cenderung agak ya tidak kondusif kayak gitu, karena pada saat itu ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai untuk kelompoknya. Ini tentunya hambatan, sehingga saya sendiri pada saat itu bagaimana caranya supaya bisa mengkondisikan kelas biar supaya tetap kondusif. Itu hambatan saya pada saat diskusi di kelas. Jadi hambatannya karena anak-anak itu cenderung ramai bagi kelompok yang sudah selesai, sementara anak-anak yang belum selesai padahal mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Iya, Pak Bowo. iya. Oke, baik Pak Bowo. Nah, teruskan kemudian menurut Pak Bowo, apakah Pak Bowo merasa sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran minggu kemarin Pak Bowo? Ya, kalau saya amati pribadi sendiri untuk siswa-siswa kemarin ini, mereka secara umum ini mereka mengikuti, mengalir Pak. Jadi mengikuti apa yang sudah diprogramkan di RPP tentunya. Mereka senang, mereka antusias, dan mereka mengikuti ya untuk langkah demi langkah, dan mereka secara umum ini bisa mengikuti pelajaran yang kita lakukan, yang saya lakukan kayak gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti secara umum Pak Bowo sudah merasa puas ya, walaupun dengan beberapa catatan yang tadi saya sampaikan begitu. Kemudian Pak Bowo, kira-kira hal positif apa nih yang sudah Pak Bowo lakukan selama proses pembelajaran kemarin Pak Bowo? Ya, jadi pada saat pembelajaran kemarin untuk yang kita lakukan dengan kelompok kecil
Ini kita kan menggunakan media pembelajaran, menggunakan LCD proyektor, kemudian video, kemudian ada kuis-kuis juga. Ya tentunya ini yang membuat saya lebih semangat karena anaknya juga lebih ya semangat juga untuk melakukan pembelajaran tersebut. Di mana pelajaran yang saya tampilkan itu berusaha untuk supaya siswanya itu aktif Pak. Jadi mereka itu senang, antusias gitu ya. Jadi saya juga ikut semangat Pak. Ya itu Pak. Terima kasih Pak Bowo. Jadi karena Pak Bowo menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Bowo menyediakan beberapa media pembelajaran yang bervariasi dan Pak Bowo merasakan anak-anak itu bersemangat gitu. Itu Pak Bowo. Baik. Kemudian yang terakhir Pak Bowo, apa yang akan Bapak tingkatkan kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya Pak Bowo? Ya, jadi untuk saya sendiri untuk lebih meningkatkan pola pembelajaran ke siswa ini, saya tadi sudah mengawali ada beberapa trik atau strategi untuk peningkatan pembelajaran ke siswa. Jadi saya mungkin akan mengembangkan lagi pola-pola pembelajaran yang nantinya saya terapkan ke siswa sehingga siswa itu akan lebih bersemangat dan lebih tertarik gitu. Jadi nantinya untuk siswa sendiri pada saat mengikuti pelajaran itu akan lebih lebih semangat, lebih tertarik dan mereka senang kayak gitu. Karena media yang bervariatif dan saya juga harus menguasai ya Pak ya tentunya itu. Jadi itu suatu tantangan dan suatu hal yang positif untuk saya sendiri dan untuk siswa nantinya kayak gitu Pak. Itu yang mungkin menjadi program atau saya sendiri untuk bisa mengajar nantinya di kelas. Mungkin ada lagi yang ditambahkan selain menambah yang lebih bervariasi terkait dengan media pembelajarannya atau mungkin sumber belajarnya, mungkin ada yang mau ditambah lagi nggak Pak Bowo? Mungkin untuk peningkatan pembelajaran sosial dan emosional Pak. Ya, jadi untuk siswa sendiri ini diharapkan bisa dengan semangat, ikhlas itu, kemudian senang. Ini tentunya itu menjadi suatu tujuan saya sendiri supaya siswa itu nantinya mengikuti pelajaran yang dengan hasil yang mereka inginkan juga dan saya juga inginkan kayak gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Bowo atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan setelah melakukan kegiatan observasi di kelas. Kemudian untuk Pak Bowo cukup. Kemudian untuk Pak Marwoto mohon untuk bisa memberi masukan kegiatan percakapan pasca observasi dari saya dengan Pak Bowo yang sudah atau barusan saya lakukan. Untuk waktu saya persilakan Pak Marwoto. Terima kasih Pak Teguh, Pak Bowo. Dari apa yang saya simak, yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai bahan masukan bahwa prinsip percakapan ini kan prinsip persapaan untuk mengajak bersama-sama teman yang diobservasi yaitu Pak Bowo itu untuk refleksi. Jadi artinya obrolan ini adalah obrolan untuk refleksi bersama setelah melewati kegiatan pengamatan di kelas. Dan karena yang diobservasi adalah teman sejawat, maka yang metode yang diterapkan biasanya metode coaching ya. Dan tadi sudah artinya memang ada sudah diterapkan. Mungkin dalam hal ini saya ingin menambahkan sedikit ya. Salah satunya adalah sebaiknya nanti untuk guru itu mengajak bersama-sama dengan guru yang diamati itu mengambil kesimpulan bersama dari hasil percakapan ini, kemudian manfaat yang bisa diambil dari percakapan ini untuk bisa diambil kesimpulan bersama. Itu yang pertama. Kemudian percakapan ini kan percakapan sebetulnya untuk menggali, dan tadi sudah
mungkin kurang dalam menggali untuk dalam hal ini Pak Bowo bisa merefleksi dirinya sendiri tentang hambatan-hambatannya, kemudian tentang potensi yang sudah dilakukan yang merasa baik. Cuma tadi tambahannya mungkin kurang lebih jauh untuk istilahnya mengajak Pak Bowo untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada yang dihambatan. Jadi misalkan ada hambatan, solusinya menurut Pak Bowo sebaiknya seperti apa, yang mungkin ditanyakan. Karena di sini untuk coaching itu kan Pak Teguh hanya istilahnya mengajak ngobrol, tapi biar Pak Bowo sendiri yang nanti menentukan. Ya, jadi mengidentifikasi adakah masalah ketika saya mengajar, kemudian apa solusi masalah yang mau saya sampaikan. Ya. Pak Teguh boleh aja, artinya nanti ikut memberikan bukan masukan, tapi soalnya dia menceritakan pengalaman misalnya, dan nanti Pak Bowo yang apakah pengalaman itu bisa diambil atau tidak, itu dipersilakan Pak Bowo untuk mengambil kesimpulan. Saya rasa itu Pak, sudah dari hasil pengamatan saya sudah bisa dilakukan dengan baik ya. Cuma mungkin karena ini sifatnya masih latihan bareng dengan teman sejawat ya, memang terkadang ada rasa kaku. Saya rasa itu Pak Teguh hasil dari umpan balik saya dari pengamatan percakapan Pak Teguh dan Pak Bowo sebagai akhir dari rentetan kegiatan mulai dari pra observasi, kemudian pasca observasi. Oke, waktu saya kembalikan Pak Teguh. Terima kasih Pak Maroto, terima kasih Pak Bowo untuk kesempatan hari ini sehingga kita bisa melakukan percakapan untuk pasca observasi, kemudian kepada Pak Maroto selaku PP. Terima kasih sekali atas masukannya Pak Maroto. Semoga nanti ke depan saya bisa lebih baik lagi, lebih menyempurnakan mungkin hal-hal yang mungkin belum saya ketahui atau belum saya lakukan. Terima kasih waktunya Pak Maroto, kemudian Pak Bowo. Demikian percakapan pasca observasi bersama saya Teguh Yunisdiardi dan Pak Bowo, didampingi oleh Pak Maroto selaku pengajar praktek dan sudah memberi masukan yang sangat bagus. Akhirnya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.